memiliki wilayah apa? Wilayah apa namanya beredarnya produk ini, ya, disebarkannya produk ini kepada konsumen. Itu berdasarkan daerah pabean, wilayah-wilayah tertentu. Ya. Misalkan Kang Daniel sama Kang Lutfi mau bisnis, ya, biasanya bisnis itu tidak langsung lingkup besar. Misalkan bisnis kue bikinan Kang Daniel dengan Kang Lutfi, dilakukanlah suatu produk di Bandung yang disebut kue misalkan UIN Bandung. Nah, itu sekitar Bandung wilayahnya itu. Jadi belum merambat ke yang lain. Tapi ketika barang ini bagus, maka kita bisa menyebar kepada daerah-daerah yang lain. Nah, terkait dengan daerah pabean ini, ya, siapa yang akan mengeksekusi, ya, PPN ini? Siapa biasanya kalau tidak orang pribadi atau badan. Nah, ini yang harus dipahami, itu orang pribadi atau badan. Orang pribadi itu wajib pajak perseorangan. Kalau badan ini lembaga, ada institusi, itu kumpulan, ya, kumpulan beberapa individu atau kumpulan apa namanya usaha, ya, yang berupa badan yang tentunya ini adalah satu orientasi profit. Dulu yayasan tidak kena pajak, tapi karena yayasan hari ini kenyataannya juga bisnis, maka yayasan juga dikenakan, yaitu untuk mendapatkan pajak PPN. Teman-teman semua, sebelum melangkah jauh, bagaimana ya hitungan PPN yang sangat sederhana, sederhana sekali Pak, Bu yang saya hormati, ya. Kenapa sangat sederhana sekali? Karena PPN ini dengan apa namanya barang yang kita beli cukup dikalikan dengan 11%, maka ketahuan berapa yang harus kita bayarkan kepada penjual. Ya. Kalau menanyakan berapa eh, pajaknya, yaitu hasil daripada eh, barang yang dibeli kali tarif. Tetapi kalau menanyakan berapa besar yang harus dibayarkan, nah, tadi hasil tarif tadi, ya, ditambahkan kepada apa barang harga barang. Jadi tarif ditambah harga barang. Nanti itu kita di akhir kita bisa menghitungnya. Nah, sekarang kita masuk pada berikutnya karakteristik, teman-teman. Karakteristik PPN. Jadi memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Ini penting. Minimal teman-teman harus tahu. Yang pertama karakteristiknya pajak objektif. Ya, yang objektif itu apa ya? Objektif. Berarti pajak yang gimana ya? Yang dilihat dari sifat objek pajaknya, ya. Objektif. Apa itu intinya? Yaitu biasanya jenis pajak yang tidak melihat kondisi daripada wajib pajaknya. Ya, itu objektif. Atau melainkan dapat dilihat dari sifat pajaknya. Objek itu tempat atau wilayah pabean yang tempat di mana kita akan melakukan transaksi. Pembelian apa? Barang. Pembelian apa? Jasa. Gitu ya. Ini adalah objektif, kondisi yang betul-betul bisa kita lihat. Berikutnya ada yang disebut dengan karakteristik PPN itu indirect subtraction method. Nah, ini apa itu, Pak? Biasanya pajak yang dipungut, ya, pajak yang dipungut dari pembeli. Ya, pajak yang dipungut dari pembeli bagaimana, Pak? Jadi kalau Kang Dani sama Kang Lutfi datang ke swalayan, nah ini itu setelah dapat barangnya datang ke kasir, maka akan ada pajak yang dipungut dari pembelian yang disebut dengan PPN, gitu. Itu kan si komputer nanti sudah otomatis, teman-teman. Kalau beli sekian udah keluar dikalikan sekian persen tarif, dijumlahkan, gitu ya, dijumlahkan. Itu adalah indirect subtraction method, teman-teman, yang harus diingat, ya, diingat.
Selanjutnya teman-teman ya, karakteristik PPN itu yang disebut dengan multi stake ya, multi stake. Ini juga teman-teman harus minimal dipahami ya, tidak harus dihafal, dipahami aja biar teman-teman tidak kerepotan ya. Multi stake ini seperti apa? Maksudnya ini ya teman-teman, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi. Karena di perusahaan itu pasti ada produksi. Kenapa ada produksi? Karena itu yang akan menghasilkan barang. Ya, menghasilkan barang untuk apa? Untuk dijual pada konsumen. Jadi yang disebut multi stake tax itu dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi biasanya. Ini penting teman-teman ya. Dan biasanya kalau multi stake ini bertahap berjenjang gitu ya. Maksudnya apa perjanjian itu biasanya ya barangnya itu atau produknya itu mulai dari pabrikan. Apa itu pabrikan? Pabrikan itu biasanya manufacturing ya, pembuatan barang. Setelah barang jadi ya diolah, maka akan dikirimkan kepada pedagang besar. Siapakah pedagang besar? Pedagang besar ini biasanya yang disebut dengan distributor. Ya, distributor atau sering disebut juga kalau distributor itu harus disebut juga apa ya? Tempat-tempat jadi dia membeli barang itu bukan untuk dikonsumsi sendiri, ditawarkan lagi kepada orang lain. Salah satunya itu distributor, pedagang besar. Jadi beli barang kepada perusahaan, nanti perusahaan akan ini akan apa namanya karena sudah dibeli akan kenakan pajak PPN ya, pajak PPN. Jadi ini pabrikan itu dari mulai pabrikan produksi sampai barang jadi dikirimkan ke pedagang besar, dari pedagang besar nanti dilanjutkan kepada ke siapa? Ke pengecer. Ya, kepada pengecer. Biasa pengecer ini atau disebut dengan pembelinya itu konsumen akhir, konsumen pemakai. Nah, semua ini nanti akan dikenakan PPN. Ya, jadi yang pertama ada pajak objek, pajak indirect, subtraksi metode, ada multi stake. Ini minimal teman-teman harus memahami karakteristik itu ya, gitu. Berikutnya teman-teman ya, selain multi-tag ada konsumtian tipe ya, VAT. Ini juga sama karakteristik pajak. Yang bagaimana Pak? Yang seperti itu biasanya PPN pajak pertambahan nilainya itu biasanya ya ini pajak pertambahan nilai tipe konsumsi ya, konsumsian tipe konsumsi. Artinya tipe konsumsi ini artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal ya dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Nah, ini itu konsumsi tipe yaitu pajak pertambahan nilai tipe konsumsi ya. Berikutnya ada juga karakteristik ini PPN itu adalah yang disebut konsumsi dalam negeri. Berarti ini adanya di wilayah internal negara kita. Ya, di negara kita. Karena apa? Karena di dalam negeri. Jadi daerah pabewean dalam negeri, wilayah kekuasaan kita. Ya, karena arti PPN itu bisa juga dikatakan pajak atas konsumsi. Konsumsi apa? Barang ya, konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Dan berikutnya setelah kita memahami itu baru kita masuk kepada non kumulatif ya. Non kumulatif setelah konsumsi non kumulatif. Ini yang bagaimana Pak?
biasanya ini adalah jenis saham apa ya, yang tidak mengakumulasikan dividen ya, pemegang saham. Jadi yang tidak dibayar oleh dividen. Jadi biasanya ini non kumulatif itu berarti dividennya itu menjadi hangus ya. Dividennya itu apa namanya, bisa jadi hilang. Hilang itu gimana? Maksudnya hilang, tidak ada aja gitu selamanya. Gitu ya. Non kumulatif. Padahal itu adalah setiap terjadinya produk atau barang atau jasa selalu dilakukan adanya multi stake ya, multi stake tax. Tapi ini non kumulatif. Jadi tidak ada mengakumulasikan pembagian saham gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, ada yang sebut juga pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung bagaimana Pak? Apakah kita tidak langsung bayar ke perusahaan? Ke kantor pajak gitu. Ya, jadi tidak, karena pajak tidak langsung itu adalah pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Maksudnya kumaha yang tadi ya, dibebankan kepada pihak yang lain itu. Jadi tidak antara orang dengan orang langsung. Jadi nanti pajak kita itu disetorkan oleh orang lain. Salah satu di antaranya itu adalah Borma, misalkan kan, Indoma, Superindo, apalagi ya Borobudur. Nah itu teman-teman, semua swalayan itu ya, apa yang membedakannya harus tahu juga. Swalayan itu loh, di orang teh teman-teman. Tapi itu yang banyak ini ya, yang banyak itu semuanya itu ini ya, nanti tidak bisa di ini kan. Oke, teman-teman semua, kita lihat lagi selanjutnya yang disebut dengan pajak tidak langsung tadi sudah ya. Maka oleh karena itu pajak tidak langsung ini pajak yang biasanya pembayaran itu dapat dibebankan ke pihak yang lain. Jadi kita tidak bayar langsung ke bank, tidak bisa langsung kita di online kan ke bank, tapi harus melalui pihak orang lain. Pihak orang lain itu diantaranya yaitu tadi biasanya rata-rata dengan penjual. Penjual apa? Penjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Ini biasanya begitu. Ya, jadi maka pajak tidak langsung. Oke teman-teman semua, itu adalah karakteristik ya, minimal tahu teman-teman ya. Selanjutnya apalagi setelah itu teman-teman ya, ada ciri PPN. Ciri-ciri PPN ya, pengenaan PPN itu dilakukan sistem faktur. Apa itu sistem faktur? Jadi nota yang itu sudah ada di kantor pajak itu sudah disediakan. Karena di pajak itu ada nomor seri. Nomor seri itu biasanya diisi oleh kantor pelayanan pajak. Nomor seri. Jadi penerapan PPN dilaksanakan sistem faktur. Setiap terjadi penyerahan BKP, ada yang tahu BKP apa, teman-teman? Silakan. Atau JKP, wajib dibuatkan faktur pajak. Nah, jadi setiap terjadi penyerahan BKP, JKP, maka itu biasanya harus ada wajib dibuatkan faktur pajak. Dan biasanya faktur pajak ini dikenakan di rata-rata kepada barang-barang yang nilai uangnya sungguh-sungguh atau cukup signifikan. Ya, cukup signifikan. Ada yang tahu BKP apa? Silakan. Izin Pak. Izin Pak, saya dulu yang. So, siapa? Mangga. Aduh. Mangga siapa? Oh ini. Saya Pak. Sok. Izin Duyanto Ramadan. Nomor absen 25 dari kelas B. Siap, Bang Dwi. Mangga. BKP itu barang kena pajak, sedangkan JKP itu jasa kena pajak. Oke, Kang Diwianto sudah bahwa BKP sama JKP itu sudah dijawab oleh Kang Diwianto. Ya. Mangga satu lagi, Kang. Siapa tadi? Saya Pak. Mangga.
Dewi Musaropah, absen 17, kelas B. Kalau Kang Dewi kelas naon? Kelas B, Pak. Absen Kelas B. 25. Kelas B lagi ya. Silakan. BKP adalah barang kena pajak dan JKP adalah jasa kena pajak. Oke. Bagaimana kawan-kawan? Sama ya? Harus tahu nih. BKP, JKP. Wah, apa itu? Nah, kita tahu barang kena pajak, jasa kena pajak. Ada yang tahu nggak perbedaan barang dan jasa? Silakan. Yang membedakan barang dan jasa. Kenapa Pak? Harus tahu dulu. Iya, karena jasa nanti yang di slide sudah dimunculkan kan apa yang membedakannya itu. Karena di sini akan dibedakan apa itu barang seperti apa, karakteristiknya, jasa seperti apa. Ada yang tahu? Boleh menjawab lagi, Pak? Oke, mangga Neng, aduh luar biasa. Lanjut. Izin menjawab, Dewi Musaropah absen 17. Barang kena pajak itu artinya barang itu berwujud gitu. Yang menurut sifat dan hukumnya itu berupa barang yang bergerak ataupun tidak bergerak gitu. Sedangkan untuk jasa itu contohnya itu jasa itu adalah sebuah kegiatan pelayanan gitu yang dilakukan suatu perusahaan gitu. Jadi mereka membuka jasa gitu, Pak. Yang berasa Oke, Neng Dewi, nuhun pisan partisipasinya di siang hari ini. Kurang-kurang lah ini mah tetap tunuh atuh ya, Kang Lutfi ya, Kang Duyanto sekarang mau weh mah tunuh sebenarnya mah. Tapi udah luar biasa kawan-kawan kita nih, keren-keren ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Neng Dewi Musaropa. Saya minta yang lain contohnya ya, barang seperti apa, jasa seperti apa. Silakan. Izin Pak Erika. Oke, silakan. Pertama Erika Wisnawati Putri dari kelas B. Kalau Kelas B. barang ada fisiknya, contohnya kayak makanan sama masker medis. Kalau jasa itu kayak jasa antar barang, kurir. Jadi nggak bisa dilihat fisiknya, tapi bisa dirasakan manfaatnya gitu Pak. Oke, Neng Erika lancar gitu ya. Oke, ada yang ingin ini? Silakan satu lagi. Betul nggak itu? Neng Erika sudah. Jadi kata Neng Erika, kalau jasa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, ya, tapi dapat dirasakan manfaatnya. Kalau barang, ya dapat dilihat dong, dapat diraba dan bisa dipindah-pindahkan. Ya. Nah, yang ini maksud Bapak yang selalu dikenakan PPN. Ya, yang ini teh. Karena PPN ini rata-rata kalaupun tidak nanti apa namanya ada di toko-toko di warung-warung bisa juga dibebankannya itu pada nilai-nilai kontrak ya nilai-nilai kontrak seperti apa terjadinya kontrak pekerjaan SP surat perintah kerja SPK ya itu yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ketika mau pengadaan pengaspalan jalan pembangunan gedung rehab renov dan seterusnya ini di KPPN. Nah, dikarenakan teman-teman apa namanya PPN ini memiliki ciri-ciri ya, memiliki ciri-ciri, maka PPN itu tadi sudah disebutkan ada nanti faktur. Di faktur itu nanti akan muncul apakah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, faktur ini biasanya ya sebagai apa bukti pungutan PPN-nya ada faktur pajak bagi penjual, ada faktur pajak bagi pembeli. Nah, kalau bagi penjual itu biasa disebut bukti pajak keluaran. Kalau bagi penjual, tetapi kalau bagi pembeli, membeli gitu ya, bukti pajak masukan. Membeli memasukkan, amun penjual mah keluaran.
jadi keluar itunya ya. Ini yang harus dipahami. Karena prefaktur ini adalah ciri khas dari PPN, ini berhubungan dengan ketika PKP, pengusaha kena pajak ini sudah diwajibkan bayar PPN. Kenapa diwajibkan? Karena wajib pajak selalu memotong dari nilai kontrak. Maka kalau sudah dipotong disetorkan. Termasuk di ini notaris ya. Notaris, maka selalu ada pajak. Tapi kalau notaris pajaknya itu bukan PPN. Kalau misalkan saya membeli rumah. Nah, tidak seperti ini ya di PPN dimasukkan. Kalau beli rumah itu dikenakan itu pajak pembeli. Ya, biasanya pajak pembeli, pajak penjual. Dua-duanya kena pajak, bayar, ada hitungannya. Kalau di notaris di perbankan itu ada hitungannya. Ya. Seperti apa? Pajak pembeli, pajak penjual. Tapi kalau pajak pembeli penjual itu ada materi tersendiri ya, pajak pembeli dan penjual. Tapi yang sekarang itu pajak pertambahan nilai. Ya, pajak pertambahan nilai. Baik teman-teman semua, selanjutnya ya, objek PPN yang tadi dijelaskan secara karakteristik ya, yang dijelaskan secara karakteristik, maka teman-teman ya dibagi ini sebuah lingkaran seperti yang tadi ya. Pertama, objek PPN berdasarkan impor PKP, ya barang kena pajak. Begitupun penyerahan CKP, jasa kena pajak. Ini objek-objek ini ya, objek-objek PPN-nya, pemanfaatan CKP. Ini semua teman-teman kalau ada impor PKP. Nah, PKP impor itu berhubungan dengan apa barang atau tidak. Tapi kalau ekspor PKP tidak terwujud. Ini jadi objek-objek yang kalau ada PKP biasanya ada JKP. Ya, kalau pemanfaatan JKP maka ada pemanfaatan BKP. Kenapa? Barang atau jasa. Penyerahan barang atau jasa. Gitu kan, penyerahan ada ininya. Ekspor JKP. Ekspor itu barang masuk, barang keluar. Teman-teman, barang ekspor, barang keluar. Kalau ekspor, yaitu barang keluar, Kang Daniel ya, barang keluar. Ekspor awal. Kalau in berarti dalam. Barang impor PKB, barang masuk. Jadi objek-objek ini yang harus dipahami itu ada BKP, ada JKP. BKP, JKP. Kita lanjut. Nah, pajak pertambahan nilai ini dijelaskan secara detail dalam slide ini. Kalau penyerahan itu barang kena pajak, jasa kena pajak, ini itu ya. Impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan daerah pabean. Ini di luar wilayah tertentu dan di dalam wilayah. Begitupun ekspor ya. Barang wujud. Ini adalah minimal teman-teman harus paham materi ini. Yang penting tadi ya harus dipantau karakteristik dan apa fakturnya, terus seperti apa nanti administrasinya. Selanjutnya daerah pabean yang biasa terjadi itu ya di wilayah RI. Nah, di wilayah itu sebentar. Daerah pabean itu ya wilayah yang ada di Republik Indonesia ini sesuai dengan kepabeanan ya Undang-Undang Nomor 10 95. Atau ini ada peraturan baru lagi nggak ya? Jadi biasanya darat, laut, udara. Nah di sini ada daratnya ada, perairannya sudah ada. Nah, landasan kontingen ini biasanya laut ini, landasan kontingen sampai ke dalam
lautan itu ya, tempat tertentu zona ekonomi eksklusif. Ini tempat-tempat yang setelah ditentukan tentunya oleh wilayah-wilayah berdasarkan peraturan Menteri-Menteri Keuangan biasanya ini. Nah, wilayah ini juga teman-teman biasanya ini terlalu ini ya hanya dipahami aja oleh teman-teman. Inti nama yang paling harus dipahami PPN itu adalah terkait dengan barang atau jasa yang biasanya dibebankan kepada pihak ketiga yang tarifnya hari ini dari 10 jadi 11 dan cara perhitungannya itu sangat sederhana. Ini yang harus digarisbawahi teman-teman. Karena hampir rata-rata kayak yang ini ya, tapi jadi bingung gitu, kumaha kan gitu. Oleh karena itu yang harus dipahami teman-teman mah fokus pada produk. Ya. Maksudnya kumaha Pak? Karena PPN itu ujung-ujungnya di sini. PPN itu. PPN itu terjadi tatkala terjadi jual beli gitu loh. Terjadinya transaksi, transaksi apa? Kontrak pekerjaan apa atau misalkan terjadinya kita balanya gitu kan. Nah, ini teman-teman. Kalau berbicara produk, maka ada barang, ada jasa. Barang berwujud, barang tidak berwujud. Barang berarti barang wujud. Barang tidak wujud berarti jasa. Tadi kata Neng itu apa Dewi ya, Musarofah katakan itu yang tidak dapat dilihat, nah, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Nah ini teman-teman semua. Ini saya kalau berbicara ini ya, berbicara lagi apa namanya, saya stop dulu, kembali dulu. Saya ingin tahu berbicara barang. Saya kembali dulu ingin lihat. Ternyata luar biasa ya, Kang Dwi yang lain mana? Oh, oke, oke teman-teman. Kita kembali lagi karena ini orang ekonomi, makanya saya kembali lagi berbicara tentang produk, barang wujud, barang tidak wujud. Kalau yang Anda itu diketahui, kalau barang konsumsi ya, ada barang itu kan ada barang konsumsi, ada barang produksi, ya kalau nggak salah itu barang, masih ingat nggak? Ada barang komplementer, ada barang substitusi, masih ingat nggak teman-teman? Ya, oke. Kalau karena ini terkait PPN ya, kalau barang konsumsi ini, barang konsumsi itu barang yang apa ya? Yang Anda tahu, apa yang membedakan barang produksi dengan barang konsumsi? Dan komplementer nanti dengan ini substitusi. Ada yang tahu nggak? Yo, barang konsumsi. Izin, Oke, mangga. boleh jawab lagi Pak? Oke, bagus, Kang Dwi. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Dwianto Ramadan dari kelas B nomor absen 25. Setahu saya barang konsumsi itu jadi suatu barang yang bisa dirasakan langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan barang produksi itu adalah suatu barang yang dapat digunakan untuk perlengkap atau pemenuhan suatu produksi untuk menghasilkan suatu barang. Nah, Kang Rianto seperti itu. Coba. Itu belum tentu benar, teman-teman. Teman yang lain ada yang namakan Kang Dwianto kelas B ya? Iya Pak, kelas B. Yuk, mana kelas A-nya? Kelas A. Saya Pak, Lutfi. Kang Lutfi. Ya, siap. Sip, Kang Lutfi. Bangga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Abdullah Aziz, nomor absen 11 dari kelas A. Izin menjawab, jadi untuk barang konsumsi itu adalah benda atau barang yang bisa langsung digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya nasi,
pakaian, alat tulis, dan lain-lain. Dan adapun barang produksi adalah yaitu benda atau barang yang bisa digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang lainnya, Pak. Gitu, Pak. Mungkin itu. Oke. Oke ya, luar biasa. Hampir sama dengan Duyanto ya, Bang Duyanto. Teman-teman harus tahu karena mau tidak mau kita kan calon sarjana ekonomi. Nah, gitu ya. Jadi itu sudah betul. Tapi bolehlah kita beda pandangan. Bapak ini juga kan hanya melihat secara ini. Kalau pandangan Bapak berdasarkan yang pernah dibaca ya, yang disebut dengan barang konsumsi itu barang yang jika dibelikan oleh konsumen dipakai langsung, dikonsumsi gitu loh. Ya. Karena banyak barang yang tidak dibeli, tidak dipakai. Nah, dikonsumsi, barang konsumsi. Tapi kalau barang produksi, biasanya barang yang dibeli untuk diolah kembali untuk jadi barang jadi kan gitu. Kapan produksi? Produksi itu kan ini ya. Tapi yang disampaikan oleh Kang Duyanto, Kang Lupis salah nggak salah, betul juga. Barang yang dibeli konsumen, ya untuk di ini ya beli konsumen. Nah, tapi kalau yang secara sederhana apa namanya kita mendefinisikan, oh barang konsumsi, barang anu dibeli ku kita, nggak dibeli teh dipakai, dikonsumsi, gitu. Nanti dijual kembali ke dia dipakai deh. Nah, kalau produksi mah barang amun geus dibeli teh urang teh tidak dipakai langsung tapi diolah dulu kan produksi. Kalau beli tarigu jadi kue gitu maksudnya ya. Kalau beli misalkan naon jadi beli anu jadi kayu jadi kursi mereka gitu diproduksi gitu tidak di ini kan kembali. Nah, coba yang saya disampaikan oleh Kang Dwi sama Kang Lutfi itu benar apa adanya. Tapi kalau secara apa namanya sederhana pengertian itu masuk akal gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, apa bedanya barang komplementer dengan barang substitusi? Izin Nah, Pak. oke, nah, ini siapa? Silakan. Perkenalkan nama saya Jaida Firdaus dengan absen nomor 39 dari kelas B. Kalau untuk barang substitusi itu barang pengganti. Contohnya misalnya tidak ada beras itu tuh bisa diganti dengan ubi, kentang, dan barang yang setipenya. Sedangkan untuk barang komplementer itu barang yang manfaatnya bisa dirasakan digunakan secara berbarengan. Jadi secara berpasangan barangnya tuh misalnya mobil itu bisa dirasakan manfaatnya ketika diiringi dengan adanya BBM ataupun misalnya kompor dengan gas dan yang lainnya. Mungkin itu Pak. Waduh, Neng Saida ya lengkap gitu. Tapi belum tentu benar juga. Tinggi saya ngerangsang yang lain. Atau Izin sama? menjawab, Silakan, Neng. Silakan. izin menjawab Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desinta Arianti dengan NIM 1209240061 dari kelas 4B. Kalau barang komplementer itu merupakan barang-barang yang memiliki fungsi dan di antara keduanya itu memiliki keterkaitan antara fungsinya itu. Contohnya AC dengan remote-nya, terus HP dengan chargerannya gitu. Sedangkan barang substitusi merupakan barang yang dijadikan sebagai barang pengganti dari barang lainnya. Contohnya misalnya bikin teh sama gula, tapi kalau nggak ada teh bisa diganti jadi sama kopi gitu, Pak. Oke, ternyata luar biasa nih ya. Jadi kelihatan nampak perbedaannya. Jadi komplementer dari kedua Neng Saida dan Neng Desinta itu dari contohnya juga sudah beda. Tapi sebenarnya sama kesimpulan dari bapak keduanya bahwa komplementer itu barang pelengkap, yaitu ngelengkapi ya gitu ya Neng Desinta ya, betulnya ngelengkapi. Tadi kalau HP nggak ada charger nggak bisa dipakai, ya gitu dilengkapi. Neng Saida tadi contohnya apa tadi Neng Saida? Yang Yang komplementer itu komplementer kompor dengan gas, mobil, nah, dan BBM. kompor. Kalau tidak ada gas, nggak nyala. Itu disebut pelengkap. Ya. Tadi sudah juga betul yang disebut dengan namanya substitusi, barang pengganti. Hari ini kan kalau tidak ada apa
apa namanya nasi, nah diganti ku roti lah gitu istilah nama. Entong ku Indomie ya, entong ku roti ada keren gitu. Orang makan kayak nasi diganti ku Indomie gitu biasanya. Nggak apa-apa, dasar dua ngenah enak. Jadi teman-teman semua, kita kembali lagi ke ini ya, ke slide itu yang harus di teman-teman di apa mana ya? Aduh teman-teman, sebentar. Nah ini ada. Kalau udah ada, mau kasih tahu. Nah ini. Jadi teman-teman yang bisa kita ini kan produk itu ada dua, barang wujud, barang tidak wujud. Barang wujud itu barang yang dapat dilihat, bisa dipindah-pindahkan dan bisa menjadi kepemilikan. Sedangkan barang tidak wujud alias jasa, barang yang tidak dilihat, bisa dilihat. Barang yang apa namanya tidak menjadi bisa kepemilikan, dan biasanya barang tidak wujud itu barang yang selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Maksudnya kumaha apa? Maksudnya kan hari jasa mah pelayanan terhadap ini ya. Wah goblok. Kan Samsudin yang anak disebut haram. jasa itu biasanya lebih kecil ke Guys, kita people, mundur dulu setuju SDM. nggak guys? SDM kalau pelayanan ke konsumen setiap hari itu tidak anggar gitu. Bisa wae suatu saat jadi ketus, jadi kesel, kayak masalah biasanya. Kalau barang mah disimpan kumaha gitu di awal jadi sampai ada yang ngebeli juga, bedanya itu. Nah, barang ini disebut barang bergerak, barang tidak bergerak, ada dua ya. Nah, ini contoh hak paten, merek, dagang, nah ini jasa semua. Oke teman-teman, karena tadi sudah dijawab oleh, terima kasih ya teman-teman kita, ada nih Desinta dan Caida ya sudah menjelaskan terkait produk itu. Kita lanjut ya ke apa nih, ke ini. Nah, ada yang disebut dengan penyerahan barang kena pajak, BKP. Penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Biasanya yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Penyerahan. Kalau ada penyerahan, biasanya ada penerimaan. Kalau sudah ada penyerahan barang, pasti ada PPN. Karena barang yang ditransaksikan itu dikenakan pajak, itu mah otomatis. Selanjutnya, barang penyerahan kena pajak itu yang biasa. Penyerahan hak atas barang kena pajak itu karena suatu perjanjian. Ya, diserahkan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Bisa juga ya pengalihan barang kena pajak itu karena perjanjian sewa, beli, dan leasing, bisa aja ya. Pengalihan BKP itu barang kena pajak. Jadi pindah dari tangan kita, dari Kang Daniel ke Kang Lukti, pindah, malah tiba-tiba pindah, pasti bisa ada transaksi ya. Ada transaksi. Apa saja transaksinya? Bisa transaksi berdasarkan perjanjian, bisa berdasarkan sewa, beli, atau leasing. Atau pengalihan barang kena pajak itu berdasarkan pedagang perantara melalui jualan. Ya, dijual. Kita barang bisa ke tangan kita itu melalui perantara, itu penjual. Pedagang perantara itu banyak, teman-teman. Ya, bisa aja yang di kelontongan, swalayan, warung biasa itu. Yang penting pedagang perantara yang sebelum jatuh ke tangan konsumen melalui penjual-penjual dulu, atau penyerahan barang itu karena pemakaian sendiri ya, pembelian cuma-cuma. Itu adalah penyerahan. Selanjutnya teman-teman ya, sekarang kita lihat jasa. Ya, kita lihat jasa. Kalau jasa di sini itu sudah sangat kelihatan ya. Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perbuatan hukum ya, perikatan, biasanya berhubungan dengan barang, biasanya berhubungan dengan fasilitas, biasanya berhubungan dengan kemudahan, biasanya berhak. Kalau bahasa Bapak ini bergerak di bidang jasa itu ada 3P ya. 3P itu apa teman-teman? People, yaitu sumber daya manusia yang akan melayani.
Karena jasa itu biasanya melekat pada dirinya sendiri. Jasa, maksudnya apa Pak jasa sendiri? Yaitu seperti dokter kan melekat pada dirinya sendiri. Seperti perawat melekat pada dirinya sendiri. Dosen melekat pada dirinya sendiri. Tukang cukur melekat pada dirinya sendiri. Hal-hal yang melekat pada dan itu tidak bisa dipindahkan kepada pihak yang lain. Gitu. Termasuk ini ya di dalamnya itu jasa itu dilakukan untuk menghasilkan barang karena nah ini berdasarkan permintaan ya masukan dan seterusnya minimal sudah tergambarkan. Selanjutnya teman-teman tadi BKP sekarang JKP sama juga JKP ya sama. Nah, ini ada berdasarkan perbuatan hukum jasa BKP itu berdasarkan kemudahan atau berdasarkan juga jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang ya dan ini semua yang dilakukan dalam JKP maupun BKP ini ujung-ujungnya dalam rangka untuk dikenakan pajak yang berdasarkan undang-undang PPN ya ini lewat tidak harus di ini ya karena nanti mana yang kira-kira bisa Anda ini kan mana yang tidak usah diperdalam lah gitu. Nah ini JKP itu kalau secara pembagiannya itu kalau setiap kegiatan memberikan jasa kena pajak biasanya pemakai JKP dan pemberian cuma-cuma oleh siapa? Oleh PKP. Siapa PKP? PKP itu adalah siapa? PKP itu adalah Pengusaha kena pajak. pengusaha kena pajak. Keren. Ya, siapa tadi nih? Pengusaha kena pajak ya. PKP pengusaha kena pajak. Hati-hati. Karena singkatan-singkatan itu kalau banyak terus ada yang sama teh hati-hati ya. Seperti apa saja harus hati-hati. Ada yang sama ada, tapi harus dilihat kita waktu ngobrolin apa pajak, berarti di pajak. Ya. Kalau kita ngobrolin di akademik, ya KKN itu apa? Kuliah kerja nyata. Tapi kalau KKN ngobrol di KPK bukan kerja nyata tapi korupsi dan nepotisme seperti itu. Nah hari di sini kita berbicara tentang pajak berarti PKP di sini adalah tentang perpajakan. Ya. Jadi harus di ini kan banyak yang disingkat-singkat ya banyak sekali. Oke teman-teman kita lihat selanjutnya. Nah pemanfaatan JKP dan PKB. BKP ya barang kena pajak. Pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ini benar setiap kegiatan. Oke, yang ini kita lanjut ya, tidak usah di ini. Baru kita masuk ke ekspor, impor, ekspor dan perdagangan. Ini adalah proses PPN semua ini ya. Jadi lagi-lagi ingat ya terjadinya ada itu adanya transaksi, ada jual beli, sewa, apa namanya pembelian dan seterusnya. Ini adalah sebagai bukti ya. Ini adalah impor, ada ekspor dan perdagangan. Impornya apa ya? Barang masuk, ekspor apa? Keluar dari luar daerah ke dalam daerah. Ya, kalau impor dari apa? Dari luar daerah masuk ke dalam daerah. Perdagangan apa perdagangan? Dari luar daerah ke dalam daerah pabean. Biasanya perdagangan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ini barang-barang ya. Barang-barang apa? Karena hati-hati ada perdagangan, ada pemasaran itu beda, teman-teman. Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Jadi harus bisa membedakan di antara tiga ini ya. Maka nanti oleh teman-teman bisa dilihat ya. Oke teman-teman kita mulai lagi. Nah sekarang harus tahu teman-teman anu tidak kena pajak itu barang naon wae sih? Apakah semua barang harus kena PPN? Nah gitu. Ya kumaha apa gitu. Mun urang meuli barang
apakah semua yang dibeli itu kena PPN atau tidak, Pak? Nah ini, ternyata non barang kena pajak. Ada barang yang tidak kena pajak. Pajak di sini maksudnya PPN ya, teman-teman. Saya tidak sebutkan PPN-nya. Non barang kena pajak. Non wae ternyata barang yang tidak kena pajak yang pertama barang yang pertambangan atau hasil pengeboran ini seperti bensin ya, bensin, pertalite, pertama kalau harga sakitu teh teu robah di pom bensin teh sakitu teh aya PPN teh aya pom bensin gitu. Oh mun aya PPN demo deui naik saeutik wae demo urusan bensin mah gitu. Mun ana hargana teh misalkan 10.000 mau jadi 10.100 naik 10-11% enggak itu. Apalagi selain bangsa hasil pengeboran negara itu ya yang diambil langsung dari sumber bumi kita yang tidak PPN, yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat. Ya. Barang-barang kebutuhan pokok itu tidak kena PPN, teman-teman. Cuma pertanyaan saya dari naskah ini saya baru kepikiran teman-teman. Apakah sama pemikiran teman-teman dengan saya? Kalau barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak kena pajak, tapi kenapa beras itu kan kebutuhan banyak orang. Kalau beli di kelontongan di pinggiran di pasar mah, di pasar konsumen tidak kena pajak. Tapi ketika barang itu dikemas, disimpan di swalayan, dikemas sok aya swalayannya di Indomaret ya, diplastikan enak mah gitu. Karena itu jadi kena padahal menurut aturan ini Menteri Keuangan ya aturan ini ya. Bisa dilihat nanti undang-undang apa tuh. Ya. Jadi ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh banyak itu tidak kena pajak. Tapi hari ini luar biasa yang punya Alfamart di Indomaret apapun namanya diulik kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dikemas 1 liter 2 liter dikemas diplastikan di tulisan apa beras apa ketika kita dibayar di kasir kita tidak ngeh ya kita tidak sadar bahwa barang kita itu kena PPN saja karena ke kasir otomatis tapi belum pernah diperhatikan. Jangan-jangan begitu ada tulisan beras bisa aja PPN-nya hilang. Nanti kita buktikan apakah masih ada PPN nggak kalau beli beras. Karena di sini non barang kena pajak itu ini apa namanya tidak kena ini kebutuhan pokok itu tidak kena pajak. Begitupun minuman ya minuman makanan yang disajikan hotel restoran memakan warung dan sejenisnya. Seperti makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Teman-teman ada yang tahu apakah betul hotel tidak menggunakan PPN untuk makan minuman? Nah, itu karena ya kita kecerobohan kita. Kalau beli ke swalayan itu kita mah jarang dilihat ya barang-barang ini apa sudah kadaluarsa. Baru ngeh kita kadaluarsa itu ketika sudah mau dimakan lagi roti hari kedua dilihat wah ini barangnya sudah kadaluarsa karena kita kalau sudah datang ke swalayan hare-hare milihan tanu alalus unggul kadaluarsa atau yang dilihat ya harga murah tentu kan gitu biasanya padahal konsumen yang kritis konsumen yang pintar dan cerdas barang yang dibeli itu selalu betul-betul diperhatikan apakah kadaluarsanya apakah makanan minumnya ini sudah ada label MUI kan gitu apakah makanan minuman ini sudah apa namanya cocok itu dengan kebutuhan kita dan seterusnya yang terakhir ya yang tidak kena pajak itu emas batangan dan surat berharga. Oke teman-teman kita lanjut lagi ya oke kita masih ada waktu lanjut teman-teman. Nah sekarang non jasa kena pajak non wae tadi mah barang anu tidak kena pajak teh nah sekarang jasa yang tidak kena pajak non wae tah ya biasanya berhubungan dengan kesehatan kesehatan medis sosial
pengiriman surat perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, apalagi ya, agama, pendidikan, kesehatan, hiburan. Ini tidak kena pajak ya, tidak kena pajak. Itu adalah yang bergerak di bidang jasa. Selanjutnya, non-jasa itu jasa angkutan umum darat, ya, air, udara, itu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan. Jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa kesediaan pemerintah, jasa tempat parkir. Parkir memang tidak ini ya, tidak kena pajak ya. Jasa telepon umum, jasa pengiriman uang wesel, jasa buka catering. Itu teman-teman ya, non jasa kena pajak. Jadi pajak yang tidak ini ya, ya jasa yang tidak kena pajak, itulah intinya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Badan. Nah, sekarang badan. Ya, tadi kan perorangan wajib misalkan. Nah, sekarang badan. Ini kalau berbicara badan itu adalah kumpulan ya. Kumpulan dari satu orang atau lebih. Dan biasanya kalau sudah jadi badan menjadi satu kesatuan utuh, kuat, tidak bisa dipisahkan. Ya. Siapa saja yang disebut badan itu? Ya. Siapa saja yang badan itu? Ada PT, ya, ada CP, ada BUMN, BUMD, firma kongsi. Nah, kayak firma kongsi biasanya jarang ini ya. Koperasi juga hari ini mulai melihat koperasi. Ada yang pensiun, wah, persekutuan